selamat datang di konten podcast Orasi 2023 yang mengangkat tema Kaul Penyitas, Pelaku Ditindak Tegas. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber dari unit kegiatan mahasiswa Unpad, yaitu Girl Up Unpad. Nah, kali ini narasumbernya itu adalah Kak Denis Rachel Irena. Halo Kak Denis, apa kabar? Baik, kamu gimana kabarnya? Baik. Kak Denis sekarang jabatannya apa? Aku di Girl Up sebagai Vice President. Oke. Berarti Kak Denis nggak asing lah ya dengan yang namanya kekerasan seksual, topik-topik itu ya. Betul. Oke. Kan sekarang lagi mulai marak-maraknya ya di sosmed anonim soal kekerasan seksual di lingkungan kampus gitu. Nah, kalau menurut Kak Denis sendiri, gimana sih pendapat Kak Denis mengenai isu di lingkungan kampus ini? Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya cukup luas ya dan bisa diinterpretasi banyak hal. Kalau menurut aku sendiri, kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus itu udah ada sejak dulu ya, dan tentunya nggak di lingkungan kampus aja. Cuma baru belakangan ini, kayak beberapa tahun terakhir ini, apalagi terutama setelah pandemi selesai ya, itu mulai marak banget kasus kekerasan seksual, ya itu yang lagi KKN atau dari dosen atau semacamnya. Dan dari dosen juga ada. Kalau kamu sempat up to date dengan berita-berita sebelum-sebelumnya sekitar tahun 2021, I think ya. Dan ini isu yang cukup concerning, sangat concerning, sangat mengkhawatirkan, karena berarti lingkungan kampus gagal dalam memberikan ruang aman bagi mahasiswanya gitu. Jadi itu isu yang sangat mengkhawatirkan dan harus dibasmi, harus kita perjuangin supaya gak ada lagi nih kekerasan seksual di lingkungan kampus. Gitu. Oh, berarti kalau dari tahun sebelum-sebelumnya berarti udah umum loh ya? Iya, betul. Oke. Tapi supaya kita tahu nih, apa aja sih batasan-batasan kekerasan seksual itu? Kalau batasan itu, misalkan maksud kamu kayak contoh bentuknya gitu ya? Oke. Kekerasan seksual tuh banyak bentuknya. Ada verbal, ada fisik. Kalau verbal mungkin dari sebatas bercandaan teman-teman di tongkrongan, mungkin kayak lagi ngomong, misalkan tongkrongan laki-laki ini, aku kasih contoh yang agak generik aja. Di tongkrongan laki-laki gitu lagi bahas, ih cewek ini cakep gitu, dan mereka tiba-tiba ngomonginnya enak nih kalau di itu, atau ya, atau bahkan bahas, aku eksplisit boleh di sini? Mungkin bahas payudaranya besar banget gitu atau apa gitu. Oh, berarti itu masuk kekerasan seksual. Iya, betul. Meskipun pada saat itu kondisinya korban nggak ada di tempat dan bisa mendengar percakapan itu, tapi itu tetap kekerasan seksual. Oke, tapi mungkin kita sering dengar yang namanya consent, ya, atau yang namanya segi kekuatan dilawan dan konteks korbannya gitu. Nah, itu gimana Kak? Consent itu sendiri bahasa Indonesianya persetujuan ya. Jadi kekerasan seksual itu tidak akan terjadi kalau antara dua belah pihak itu ada consent atau persetujuan. Contohnya kayak misalkan memang ada orang A dan orang B, mereka setuju untuk melakukan hubungan intimate, itu sama-sama setuju dan kedua belah pihak ini nggak ada yang merasa nggak nyaman gitu, atau sebenarnya gue nggak mau gitu, itu bukan kekerasan seksual gitu. Oke. Tapi kalau kekerasan seksual sendiri berarti nggak cuma kekerasan fisik aja ya? Iya, kayak berarti tadi bisa apa? Verbal? Bisa fisik? verbal, bisa fisik. Oke. Tapi kan suka ada ya kekerasan yang dianggap remeh gitu sama masyarakat gitu, atau sama teman-teman di lingkungan kampus gitu. Nah, itu biasanya kayak gimana aja sih? Cenderungnya verbal sih, karena kayak orang-orang nganggapnya bisa brush it off dengan bilang itu bercandaan gitu, dan jadinya nggak dianggap serius. Dan kalau korbannya merasa tersinggung gitu, nanti mereka akan dibilangnya baper banget lu, lebay lu gitu doang gitu. Oke, berarti kita tuh nggak boleh secara ngegampangin ya ke korban-korban itu. Oke.
gimana sih cara kekerasan seksual ini bisa memengaruhi fisik dan psikologis si korban itu? Kalau fisik sendiri pengaruhnya tergantung dengan apa yang terjadi ke korbannya itu sendiri. Misalkan kalau pemerkosaan mungkin nanti takutnya bisa terkena penyakit menular seksual atau hal-hal lainnya gitu. Kalau untuk psikis sendiri itu juga tergantung balik lagi ke korban, cuma yang paling umum adalah trauma dan mungkin gangguan-gangguan jiwa lainnya kayak anxiety disorder atau bahkan PTSD gitu. Iya. Berarti apa namanya, berjangka panjang juga bisa ya? Iya. Oke. Kalau misalkan si kekerasan seksual ini ternyata melibatkan pihak di luar mahasiswa, seperti misalkan staf kampus atau dosen gitu. Nah, apa yang harus dilakukan mahasiswa pada keadaan tersebut? Tentunya kalau misalkan mereka korban udah merasa ada di tempat yang aman, bisa mulai start dengan cerita ke temen yang mereka percaya. Nanti mungkin temennya bisa bantu untuk lapor ke pihak berwajib kayak mungkin petinggi-petinggi di BEM atau bahkan kaprodinya langsung. Tapi kalau di kampus itu sendiri karena ada peraturan dari Dikbud, itu sekarang ada yang namanya Satuan Tugas Pencegahan dan aku lupa kepanjangannya, sorry. Pokoknya Satgas PPKS. Nah, ini Satgas PPKS itu berfungsi untuk menangani laporan-laporan terkait kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, baik itu dari mahasiswa atau dari dosen. Pokoknya siapapun di lingkungan kampus yang merupakan korban kekerasan seksual bisa lapor ke Satgas PPKS. Oke. Tapi kalau menurut Kak Deni sendiri nih ya, hukuman apa sih yang cukup tegas gitu untuk si pelaku kekerasan seksual ini? Oke, kalau aku berkaca ke salah satu kasus di fakultas aku, di prodi aku, itu kemarin sempat ada kasus kekerasan seksual dan pelakunya itu istilahnya kayak diisolasikan dari orang-orang sekitarnya dan pokoknya ada rehabilitasi juga untuk korbannya. Cuma kalau menurut aku sendiri idealnya adalah untuk kasih suspension atau bahkan di DO juga nggak masalah karena pelaku kekerasan seksual itu belum tentu bisa sadar akan kesalahan mereka dan bisa bisa nggak ada jaminan untuk mereka nggak ngelakuin itu lagi gitu loh. Jadi best case scenario menurut aku itu untuk di suspend atau di DO, atau kalau misalkan korbannya nggak pengen untuk memberikan sanksi yang se-ekstrim itu ke pelaku, bisa juga kasih restraining order. Cuma kalau restraining order sendiri itu di hukum Indonesia sendiri itu nggak ada ya yang namanya misalkan aku gitu sebagai korban, terus aku punya stalker gitu, aku ngajuin restraining order ke pengadilan, itu nggak ada di Indonesia hukum itu. Ya, jadi agak sulit sebenarnya kalau itu. Tapi mungkin bisa diaplikasikan ke kampusnya sendiri. Aku sih berharap bisa gitu. Cuma untuk sanksi sendiri itu balik lagi ke kebutuhan korban. Jadi kita di sini harus bisa punya perspektif korban. Pokoknya dalam menangani kekerasan seksual itu selalu fokus ke apa yang korban mau, apa yang korban butuhin. Kalau misalkan korban maunya sanksi diginiin, itu ya kita usahain untuk bisa ngabulin itu, cuma dengan beberapa pertimbangan kayak status pelaku dan segala macamnya gitu. Tapi intinya adalah sanksi yang diperlukan itu, sanksi yang diberikan itu harus tergantung korban maunya gimana. Cuma dari pihak kampus juga harus ada harus ada aturan yang menentukan berdasarkan tingkat berdasarkan bentuk kekerasan yang dilakuin, kayak misalkan verbal gitu dikasih SP atau apa gitu. Kalau misalkan udah fisik, udah sampai pemerkosaan harus gimana gitu. Itu juga harus ada guideline-nya, ada aturannya dari kampus. Ya, harus tegas. Iya, harus tegas. Oke.
Menurut Kak Deni sendiri di kampus ini tuh udah cukup tegas belum ya aturannya? Belum, tentu sejujurnya belum, sangat belum. Karena di GAAP sendiri itu sebenarnya kita nggak menangani laporan kekerasan seksual, cuma kita bisa usaha untuk mendampingi. Tapi kalau secara function sendiri, GAAP itu fungsinya bukan untuk pendampingan kekerasan seksual, tapi ada beberapa laporan yang masuk ke kita, dan selalu penanganannya itu nggak pernah selesai gitu. Kalau misalkan ada petinggi di salah satu BEM fakultas yang melakukan kekerasan seksual, itu either ditutup-tutupin oleh anak-anak BEM-nya atau malah ditutup-tutupin bahkan sama prodinya sendiri gitu. Kalau kayak gitu bahaya sebenarnya. Jadi korban jadi nggak merasa aman di lingkungan kampusnya, dan bisa bisa ke-trigger dengan mungkin melihat pelakunya hidupnya kok gini-gini aja sedangkan gue trauma gitu loh. Oke, berarti bisa dibilang hukumannya belum tegas dan belum semua orang tahu gitu ya? Iya, betul. Oke, karena mungkin belum semua orang tahu, belum semua orang sadar juga, gimana sih untuk meningkatkan kesadaran nih di lingkungan mahasiswa dulu agar nanti si tempat ini tuh menjadi nyaman gitu? Oke, kalau untuk peningkatan kesadaran sendiri sebenarnya aku rasa udah cukup banyak ya, apalagi di media sosial juga, karena sekarang juga lagi marak-maraknya KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Dan udah banyak juga lembaga-lembaga kampus yang ngeluarin stance kalau mereka anti kekerasan seksual dan segala macamnya. Cuma aku rasa ini kurang cukup, karena kalau dari lembaga kampus aja yang bergerak kayak BEM atau HIMA gitu, kurang bisa merangkul seluruh mahasiswa, seluruh kema. Dan aku rasa dari pihak kampus itu bisa ngadain either roadshow atau kayak seminar ke tiap fakultas atau bahkan tiap prodi gitu. Untuk kayak semacam sex education juga. Jadi bahas tentang apa aja sih bentuk kekerasan seksual, terus konsen dan semacamnya gitu. Oke, tapi kalau misalnya gini, amit-amit ya terjadi ada mahasiswa nih yang mengalami kekerasan seksual. Nah, gimana sih cara kita ngaduinnya gitu ke pihak kampus, gimana sih alurnya? Oke, kalau untuk pihak mahasiswa yang mau melaporkan kejadian kekerasan seksual yang terjadi kepada mereka, itu bisa lewat Satgas PPKS. Di Satgas sendiri itu mereka punya SOP khusus yang bisa dicek di Instagram PPKS Unpad. Aku agak kurang ini juga, tapi intinya Satgas itu akan memberikan pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Kalau berdasarkan pengalaman aku dengan laporan-laporan yang masuk ke GAAP, itu kita bisa laporin lewat Google Form yang ada di Instagram Satgas PPKS Unpad. Dan nanti di Google Form ini ada data-data yang harus diisi oleh either itu korban atau bahkan teman korban, pokoknya siapapun yang melaporkan itu data-data dilengkapi. Nanti setelah laporan itu diterima oleh Satgas PPKS Unpad, akan di follow up by email atau by WhatsApp. Oke, kalau gitu terima kasih ya Kak Denis atas jawabannya. Semoga teman-teman Arka Muda bisa menambah wawasan dari konten podcast Orasi ini. Terima kasih teman-teman Arka Muda, terima kasih Kak Denis, sampai bertemu di selanjutnya. Dadah. Thank you, Visip dan Orasi.